Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Zalfa Sapira. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada hukum tata pemerintahan. Mengenai hukum tata pemerintahan dalam konteks yang luas, jadi hukum tata pemerintahan itu hanya akan dibatasi pada konsep pemerintahan dalam artian eksekutif. Sebab jika dalam artian legislatif, yudikatif, dan eksekutif, hal itu akan memasuki bidang hukum tata negara, yaitu hukum yang membicarakan hubungan kewenangan organ negara, seperti hubungan eksekutif dan legislatif. Sementara dalam artian yang sempit, hukum tata pemerintahan dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah karena otoritas yang dimilikinya secara sepihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Zalfa Sapira. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada hukum tata pemerintahan. Mengenai hukum tata pemerintahan dalam konteks yang luas, jadi hukum tata pemerintahan itu hanya akan dibatasi pada konsep pemerintahan dalam artian eksekutif. Sebab jika dalam artian legislatif, yudikatif, dan eksekutif, hal itu akan memasuki bidang hukum tata negara, yaitu hukum yang membicarakan hubungan kewenangan organ negara, seperti hubungan eksekutif dan legislatif. Sementara dalam artian yang sempit, hukum tata pemerintahan dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah karena otoritas yang dimilikinya secara sepihak dan dalam hal-hal tertentu yang sifatnya konkret, seperti ketetapan yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang kedua selanjutnya ada hukum administrasi. Jadi hukum administrasi ini peraturan-peraturan yang berkenan dengan administrasi. Jadi administrasi itu artinya sama dengan pemerintahan. Maka dari itu HAN atau hukum administrasi negara itu sama juga disebut dengan hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif. Maksudnya, pemerintah merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintah yang tugasnya itu ada hukum tata negara. Jadi tata negara ini berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, pengertian hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negaranya. Jadi secara sederhananya, hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Kesimpulannya, pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar organ struktur atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negaranya. HTN juga dapat disebut dengan cabang ilmu yang mempelajari tentang prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan. Nah, di sini ada hubungan antara HTN, HTP, dan ilmu pemerintahan. Jadi, ilmu pemerintahan itu secara singkat membahas rantai pengelolaan suatu pemerintahan dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Pasti terdapat birokrasi yang panjang, sehingga untuk mempermudahnya birokrasi tersebut dibutuhkan ilmu pemerintahan yang mengajarkan tentang pengelolaan dan koordinasi di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rakyatnya secara baik dan benar. Ilmu pemerintahan itu membahas tentang bagaimana pemerintahan sebagai roda suatu negara dapat berjalan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertuang dalam konstitusi di suatu negara tersebut. Jadi oleh karena itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri, terpisah satu sama lain tanpa adanya pengaruh dan hubungan satu sama lain. Jadi semua ilmu-ilmu khusus HTP dan HTN ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu umum yang akan tersulur kepada induknya, yaitu ilmu pemerintahan ini. Ada hubungan antara hukum publik dan hukum privat dengan hukum tata pemerintahan. Jadi pembidangan HTP berdasarkan pembagian hukum publik yang bersegi satu dan yang bersegi dua juga mendapat pengakuan yang berbeda. Muara perbedaan para sarjana terletak pada hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak, yaitu pemerintah dan pihak yang dilayaninya. Jadi terdapat kelompok yang mengakui bahwa di dalam perbuatan hukum publik ini hanya
terdiri atas perbuatan yang bersegi satu saja. Artinya menurut mereka tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, karena di dalam hukum publik tidak terdapat aturan yang mengatur tentang perjanjian. Dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian yang dimaksud terdapat atau diatur oleh hukum private, sedangkan hukum private tidak termasuk ke dalam HTP. Berdasarkan kerangka berpikir ini, maka ruang lingkup HTP itu hanya meliputi perbuatan hukum publik yang terbagi menjadi satu. Kesimpulannya dapat ditarik dari pembahasan ini adalah bahwa yang menjadi ruang lingkup HTP itu meliputi perbuatan pemerintah yang berakibat hukum publik. Selanjutnya ada sejarah hukum tata pemerintahan. Jadi hukum tata pemerintahan dan hukum administrasi negara ini mempunyai keterkaitan. Jadi waktu di abad ke-19, HTP dan HAM itu masih menyatu, belum berpisah. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, HAM berkembang pada seiring dengan munculnya negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, Van Vollenhoven menjelaskan keberadaan HTP dan HAM itu dalam kerangka hukum negara secara keseluruhan melalui metode residu. Teori ini menghitung kewenangan atau lingkungan HTP dengan cara mengurangi norma hukum dengan HTP material, hukum perdana material, dan hukum pidana material. Aturan hukum tata pemerintahan. Jadi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 60.